pengamat-pengamat. Kenapa Tapi PKS kita nggak punya, disebut, Mbak? ya oke dengan partai Sangat PKS. anti sama PKS Intinya, kayaknya. Katanya. Vocabnya belum ada, di PNI itu belum ada vocab PKS. Lalu buru-buru menghakimi. Berilah kami kesempatan. Kami memang Nggak belum ada yang sempurna. menghakimi. Kami belum sempurna Playing victim. karena kita belum Ya, dari berbagai presiden yang ada di Indonesia, ini baru pertama menurut saya. Bagaimana keluarga besar presiden itu tampil langsung praktis ke politik. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada perdebatan panas antara Syahrul Tanzil PSI dengan pengamat Hensat Muhammad Iqbal PKS dan pengamat Adi Praetno pasca Kaisang Pangarep dulu dilantik sebagai Ketua Umum PSI guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Tentunya atas permintaan PSI dan kita sampaikan kepada Bro Kaisang dan gayung bersambut karena dalam rapat perdana DPP PSI yang terjadi tiap hari Selasa, kemarin Brotum kita yang baru ini Kaisang juga sudah hadir dan Bro Kaisang menyatakan ternyata 2019 Bro Kaisang dan istrinya itu mencoblos PSI. Jadi mungkin ini secara politik Bro Kaisang juga sudah mengalami proses pematangan dan ketika ditawari masuk PSI ya memang udah dari 2019 ternyata menjadi salah satu orang yang percaya dan mencoblos PSI. Oke. Sebelum PSI menawari Kaisang, apakah izin dulu ke Presiden Jokowi? Nah kalau itu mungkin tanyakan ke Brotum karena kan memang sudah ada juga di media massa ya, sudah ada headline-headline-nya bahwa Kaisang mohon doa restu dan tadi juga sudah ada cuplikannya. Presiden Jokowi, ayah kandung Bro Kaisang itu memberi restu. Kaisangnya minta restu Pak kepada Jokowi Presiden Jokowi. merestui, PSI-nya guys. sebelum meminta Kaisang menjadi ketum, minta restu juga nggak ke Presiden Jokowi? Kalau kita kan komunikasi memang sangat baik dengan Pak Jokowi ya, makanya kita berani bilang tegak lurus Pak Jokowi. Tentunya bahasa sowan-sowan itu adalah, tapi ya hanya sebatas itu karena berkali-kali ditegaskan oleh Presiden. Presiden itu kan anaknya sudah dewasa, sudah punya kakak sendiri, sudah ya sebagai seorang kepala keluarga harus punya pilihan sendiri dan dihargai oleh Pak Presiden sebagai ayah. Oke. Gitu. Berarti ketika sowan ke Presiden, mengabarkan ingin meminta Kaisang menjadi ketum, tidak ada penolakan intinya ya dari Presiden. Mempersilahkan saja. Sudah dijawab ya, sudah terang benderang ke media bahwa ya memberi restu. Baik. Sebelum saya pindah ke narsum yang lain, pasti Mbak Cheryl juga sudah mendapatkan pertanyaan ini dari banyak orang. Tapi saya ingin menegaskan lagi, apa modal yang dimiliki Kaisang untuk menjadi ketum selain anak presiden? Oh banyak sekali. Mbak Zil, Mbak Zil itu kan suaminya juga pengusaha kan? Susah nggak kita bikin startup? Susah. Susah, saya juga pengusaha. Sempatlah kecil-kecilan gitu ya bisnisnya. Susah luar biasa. Tapi Kaisang itu kita tahu dia punya banyak modal secara karakter misalnya ya. Ketika jadi anak presiden di periode pertama kita ingat betul bagaimana rame orang salut banget ada anak presiden pulang dari Singapura sekolah sampai Bandara Suta. Naik bus ternyata. Itu satu modal karakter. Lalu apa? Dia berhasil membesarkan banyak sekali franchise UMKM. Jadi bisnisnya tuh nggak yang langsung tiba-tiba mining, tambang atau apa begitu ya. Tapi UMKM dari Sang Pisang. Lalu juga banyak sekali kerjasama Mangkokku begitu ya. Banyak lah. Dan tentunya dia juga banyak sekali mensupport UMKM, mensupport UMKM lainnya. Karena saat ini dia punya podcast dan podcastnya pun baik. Dan podcastnya pun itu setiap saat dalam setiap episode itu pasti membawa UMKM lagi. Bahkan kadang nggak cuma satu ya. Dia kadang makan keripik lah, makan apa. Jadi supportnya terhadap usaha-usaha UMKM, usaha-usaha anak muda. Dan dia sendiri juga sudah berhasil gitu ya membesarkan. Jadi saya rasa punya modal banyak lah. Karena entrepreneurship-nya begitu ya. Oh bukan itu aja. Saya lihat seorang entrepreneur tuh pasti juga punya managerial skill. Saya lihat Mas Hensat di samping Mbak Cheryl itu ngangguk-ngangguk, senyum-senyum ketika Mbak Cheryl jawab. Kenapa Mas Hensat? Saya kagum. Tidak teryakinkan atau semakin kagum dengan sosok Kaisang? Kagum. Kagum. Terima Jadi kasih. turunan anak presiden tuh banyak ternyata. Bisa jago manajerial, bisa startup ya, Dan humble. humble. Gitu ya. Lu itu luar biasa tuh. Tapi intinya anak presiden lah. Jadi apapun yang disebut tadi oleh Mbak Cheryl, Ya, intinya adalah anak modal presiden. utamanya karena anak presiden. Anak presiden. Kalau nggak anak presiden kan susah dapat modal startup. Emangnya gampang dapat modal startup? Sama nggak? Tapi begini, kalau misalnya ya
kita lihat anak presiden yang lain. Enggak, maksud saya, mungkin enggak. bukan startupnya bukan jualan pisang. Enggak, maksud saya gini. Mungkin langsung batu bara atau apa Ya, gitu tapi kan ya. nggak ada contohnya anak presiden langsung batu bara. Enggak, maksud saya nggak apa-apa juga anak presiden, ya udah emang anak presiden. Oke. Bukan salah Mas Kaisang juga kan, bukan gara-gara dia pinter milih bapak juga kan. Emang ya udah bapaknya jadi presiden, terus Wah, dia halus ini, dapat guys. kemudahan-kemudahan, Baik. terus Nah, kemudian jualan pisang itu kemudahannya apa? Nanti kita terlalu jauh nih Iya, membahas jualan Apa pisang. ada orang yang jualan pisang yang bersulit di negara ini? Saya rasa enggak, Kaisang udah cukup dewasa. Kita juga kaget dengar pidato politik kemarin di Kopdarnas. Betul-betul di luar ekspektasi oleh semua pengamat, semua politician, semua applause. Dan saya mau klarifikasi juga ya, tadi banyak tudingan-tudingan ke partai kami. Partai kami memang partai baru, jauh di bawah partai senior PDIP yang sudah 50 tahun, partai Gerindra dan lain sebagainya. Jauh di bawah kemampuan para pengamat-pengamat. Kenapa Tapi PKS kita nggak punya, disebut, Mbak? ya oke dengan Sangat partai anti sama PKS Intinya- kayaknya. Katanya Vocabnya belum ada, di PSI itu belum ada vocab PKS. Itu nggak Oke, konsisten saya mau dengan melanjutkan. tagline-nya. Intinya PSI Bapak, ini, nggak ada tisu di tolong sini. kami Dilanjutkan jangan dulu. ketika ada anak muda yang punya niat yang baik, juga punya kemampuan, dan berkumpul membentuk sebuah partai, janganlah kita orang-orang yang merasa kita lebih hebat, lebih tua, lalu buru-buru menghakimi. Berilah kami kesempatan. Kami Nggak memang belum ada yang sempurna. menghakimi. Kami belum sempurna. Itu yang victim. Karena kita Nggak belum ada yang sempurna. menghakimi di Mohon rumah. Bang Hensat juga Mas Nggak Adi pernah menghakimi sering-sering kok. main ke tempat kita, nanti Oke. kasih Nggak, masukan. ini Tapi makanya tanggapan Ketua PSI, PSI itu ada dua loh, tanggapan PSI alumni ketika Paramadina. Kaisang dijadikan ketum, kemudian ini disebut adalah strategi Jokowi untuk menanamkan investasi politiknya, kendaraan politik Jokowi nanti ketika sudah tidak menjadi presiden lagi, itu tanggapannya seperti apa, Mbak Ceril? Oke, tanggapan kami itu agak susah ya kalau dilakukan di era demokrasi di mana pemilihannya itu adalah pemilihan langsung, one vote, one person. Saya rasa kalau misalnya Pak Jokowi dituding mau melanggengkan soft landing apalah atau 3 periode, kenapa nggak memilih partai yang besar? Partai kami ini kan belum lolos parlemen, kita masih harus kerja keras. Kita masih, ya tadi aja kan ada Mas Adi yang bilang, bisa-bisa anak muda malah jadi skeptis. Jadi masih banyak sekali tantangan yang mesti kita buktikan. Kaisang nama besar, betul. Dia anak presiden, betul. Ada strength point dari itu, betul. Tentunya ini juga masuk strategi kita. Tapi kita tahu juga masih harus berjuang untuk masuk parlemen kan. Kemarin kita 1,89%. Oke. Kali ini kita target 4%. Ya mohon doanya, ini kan semua senior-senior. Oke, baik. Tapi mohon Ya, ya, kalau anak muda kalau saya sih didukung sedikit lah ketika kita mengkritisi ingin ya. berbuat lebih baik untuk Indonesia. Ya, dari berbagai presiden yang ada di Indonesia, ini baru pertama menurut saya. Bagaimana keluarga besar presiden itu tampil langsung praktis ke politik, dan ini tentu saja jadi catatan kami, karena ini menjadi salah satu benih-benih di mana nanti kepala daerah ngikut nanti itu semuanya. Akhirnya berkembanglah politik dinasti yang selama ini kita khawatirkan. Dan kami berharap Cuma PKS nggak ada ya? belum ada. Ada. Di mana? Belum ada. Di mana? Silakan disebut aja Pak Kapitra. Di mana? Ya ini Lanjutkan. kita khawatir bagaimana demokrasi kita ke depan. Dan ini akan meniru, wah presiden aja anaknya nyalon, ketum, partai politik, praktis, langsung. AHY sekalipun, dia jadi ketua komando barisannya dulu tuh, baru jadi ketum tuh. Habis itu ada pemilihan. Tapi kalau ini menurut saya terlalu instan. Oke, Mas Adi, kenapa langkah ini yang harus diambil, entah itu oleh Kaisang, entah itu oleh Presiden Jokowi, dan tadi Mas Adi sempat bilang, ini pembangkangan, bentuk pembangkangan. Kenapa harus membangkang sebegitunya? Ya, saya kira memang Bro Kaisang ini agak trauma ya dengan apa yang terjadi mungkin pada Pak Jokowi dan Gibran yang mungkin masih dianggap sebagai petugas partai. Mengingat posisinya sebagai presiden dan saat ini adalah wali kota misalnya. Ini yang sepertinya membuat kenapa harus memilih PSI sebagai pelabuhan politiknya. Bahwa Mas Kaisang itu independen ya, bahwa Mas Kaisang itu netral, lulusan Singapura. Dan saya apresiasi soal pidatonya, saya kira luar biasa kemarin. Banyak narasi-narasi yang saya kira ini melampaui Mas Kaisang sebagai sosok anak muda. Tapi proses politik yang begitu cepat melibatkan di situ anak presiden, itulah yang sebenarnya membuat kenapa keramaian dan kegaduhan itu nggak selesai. Nah, Oke guys, jadi 2 hari pasca mendapatkan kartu tanda anggota PSI, Kaisang Pangarep langsung dilantik sebagai Ketua Umum PSI. Istimewa sebagai putra Jokowi diakui menjadi salah satu yang mendukung laju karir politiknya. Sehingga hal itu, Metro TV acara kontroversi mengadakan acara dengan berjudul Kaisang Ketum PSI Sinyal Dukungan Jokowi. Selain itu, ada kabar terbaru bahwa Partai PSI akhirnya banyak merekomendasikan Kaisang untuk maju di Pilgub Jateng dibandingkan Jakarta, guys. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan banyak dorongan agar Ketua Umum
Umum PSI Kaisang Pangarep maju di Pilgub Jawa Tengah dibandingkan di Pilgub Jakarta, guys. Raja Juli mengatakan dorongan itu berasal dari konstituen dan harapan masyarakat bawah. Meski demikian, Raja Juli juga mengatakan belum dapat memastikan hal itu apakah Kaisang akan maju di Jawa Tengah atau di Jakarta, guys. Karena tentu PSI masih melihat dinamika politik dan menunggu kesepakatan di koalisi Indonesia Maju atau tidak. Jadi mungkin itu, guys, untuk video yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.